Bu, stop, Bu. Iya, ada apa tuh? Bu, kenapa setiap rumah yang Putu lewati ada pura kecilnya, Bu? Oh, mungkin yang Putu maksud itu Sanggah Merajan. Iya, Bu, kok bisa ada Sanggah Merajan, Bu? Sambil jalan pulang, Ibu jelasin ya tuh. Rumah adat Bali terdiri dari beberapa bagian, salah satunya adalah Sanggah Pemerajan. Di mana dalam sejarah pembangunan Sanggah Pemerajan terdapat 3 konsep. Yang pertama, Sanggah Pemerajan dengan konsep Empu Kuturan, di mana pelinggih yang letaknya di hulu atau timur laut adalah pelinggih Kemulan atau Rong Telu. Konsep ini dikembangkan pada abad ke-11. Yang kedua, yaitu Sanggah Pemerajan dengan konsep Dangyang Nirarte, di mana pelinggih yang letaknya di hulu atau timur laut adalah pelinggih Padme. Konsep ini dikembangkan pada pertengahan abad ke-14. Dan yang ketiga, yaitu Sanggah Pemerajan dengan konsep kombinasi keduanya, di mana pelinggih Padme tetap di hulu atau timur laut, namun di sebelahnya ada pelinggih Kemulan atau Rong Telu. Pada abad ke-11, di Bali terdapat 9 sekte atau aliran kepercayaan, yaitu sekte Siwa Sidante, Pasupate, Bhairawa, Waisnawa, Bode atau Sogate, Brahma, Resi, Sora, dan Ganapatya. Untuk menyatukan ke-9 aliran tersebut, maka Raja Airlangga mengutus Empu Kuturan ke Bali. Di Bali, Empu Kuturan melakukan rapat atau persamuan dengan tokoh-tokoh masyarakat, di mana keputusan yang dihasilkan dalam pertemuan ini antara lain: pertama, mendirikan Pura Kayangan 3 pada setiap desa, yaitu Pura Desa sebagai tempat berstananya Dewa Brahma, Pura Pusah sebagai tempat berstananya Dewa Wisnu, dan Pura Dalem sebagai tempat berstananya Dewa Siwa. Yang kedua, pada setiap pekarangan rumah harus didirikan bangunan suci yang disebut Sanggah Pemerajan. Di dalam Sanggah Pemerajan terdapat pelinggih Kemulan sebagai tempat pemujaan Dewa Trimurti. Pelinggih Kemulan ini memiliki 3 rong yang masing-masing rongnya memiliki fungsi yang berbeda. Rong yang berada di sebelah kanan berfungsi sebagai tempat berstananya Dewa Brahma. Rong yang di sebelah kiri berfungsi sebagai tempat berstananya Dewa Wisnu. Dan rong yang berada di tengah-tengah berfungsi sebagai tempat berstananya Dewa Siwa. Setelah Empu Kuturan, ada lagi seorang maharesi yang datang ke Bali pada abad ke-14 yang bernama Dangyang Nirarte atau juga dikenal dengan sebutan Betara Sakti Wawurawuh. Beliau menyempurnakan lagi apa yang telah diajarkan oleh Empu Kuturan, yaitu selain mendirikan Tri Kayangan dan Sanggah Kemulan, beliau juga menganjurkan agar dibuatkan sebuah padme sebagai tempat pemujaan Sangyang Tunggal atau Sangyang Widiwasa. Sanggah Pemerajan Alit di Desa Tulikup Kaler, Kabupaten Gianyar terdapat 3 pelinggih pokok, yaitu Kemulan atau Rong Telu, Sedahan Pengelurah, dan Gedong Taksu. Serta terdapat pelinggih tambahan seperti Padmesari dan Rong Dua. Dari arsitektur pelinggih-pelinggih yang ada di Desa Tulikup Kaler, keseluruhan memiliki konsep yang sama. Dari yang paling bawah dinamai dengan Amben Tampias, lalu dasar pelinggih, Plok Taman, dasar pengawak, dan yang paling atas dinamai dengan bunga atau sari.
Pelinggih kemulan atau rong telu merupakan pelinggih inti dalam sanggah pemerajan yang menganut konsep Trimurti. Menurut Lontar, di dalam pelinggih kemulan, sesungguhnya yang disembah atau disungsung adalah ide Betara Guru atau atma leluhur yang sudah menyatu dengan Sang Hyang Trimurti. Ada beberapa lontar yang memuat tentang pelinggih kemulan atau rong telu. Yang pertama, lontar gong besi. Dalam lontar ini dijelaskan bahwa pada kemulan rong kanan sebagai bapak atau disebut dengan para atma. Pada kemulan rong kiri sebagai ibu atau disebut dengan siwa atma. Dan pada kemulan rong tengah wujudnya sebagai susuna atma atau leluhur seterusnya, yaitu ibu bapak dalam wujudnya pulang kepada Yang Kuasa atau Sang Yang Tunggal mempersatukan wujud. Yang kedua, lontar siwa gama kemulan. Dalam lontar ini dijelaskan bahwa yang berstana di sanggah kemulan adalah Sang Pitara dengan menyebutkan kremante Sang Pitara mulihang batur kemulan nyenguni. Letak pelinggih kemulan berada di sebelah pelinggih Padmasari di sisi sebelah timur yang menghadap ke barat. Pelinggih Gedong Taksu. Pelinggih ini adalah stana dari Dewi Saraswati, saktinya Dewa Brahma dengan biseka Sang Hyang Taksu. Memiliki fungsi memberikan pengetahuan dan kekuatan spiritual. Letak pelinggih Gedong Taksu berada di barat pelinggih Padmasari dan di sisi sebelah utara yang menghadap ke selatan. Pelinggih Sedahan Pengelurah. Pelinggih ini adalah stana dari Betara Kala, yaitu putra dari Dewa Siwa dengan biseka Ratu Murah, yang bertugas sebagai penjaga sanggah pemerajan. Letak pelinggih Sedahan Pengelurah berada di selatan pelinggih kemulan dan di sisi sebelah timur yang menghadap ke arah barat. Pelinggih Padmasari. Pelinggih Padmasari tidak mempergunakan Garuda dan Benawang Nala. Pelinggih Padmasari adalah pelinggih Padma dengan 3 palih, yaitu palih taman yang letaknya paling bawah, palih sancak yang terletak di tengah, dan palih sari yang terletak di atas. Padmasari adalah stana dari ide Sang Hyang Widi dalam berbagai manifestasinya, serta tugasnya khususnya sebagai tempat pemujaan dewa-dewi atau asta dewata. Karena beliaulah, manusia akan diberi keselamatan dan kebahagiaan. Letak pelinggih Padmasari berada di utara pelinggih kemulan atau di timur pelinggih Gedong Taksu dan di sisi sebelah timur laut. Pada dasarnya, pelinggih Padmasari bisa menghadap ke arah barat atau juga bisa menghadap ke arah barat daya. Pelinggih Rongdue. Pelinggih ini merupakan stana atau tempat memuja roh leluhur yang belum mencapai kualitas dewata atau belum lengkap diupacarai secara agama. Pada pelinggih Rongdue, Purusa atau laki-laki itu berada pada rong kanan dan perdana atau perempuan itu berada pada rong sebelah kiri. Letak pelinggih Rongdue berada di selatan pelinggih Sedahan Pengelurah dan di sisi sebelah timur yang menghadap ke arah barat. Dalam sanggah pemerajan juga terdapat balai piasan. Balai piasan merupakan tempat menghias atau merangkai simbol seperti Daksina Linggih yang sebelum distanakan pada bangunan suci. Piasan juga merupakan tempat menaruh sarana perlengkapan upekara yang akan dipersembahkan serta sebagai tempat pendeta atau pemangku untuk memimpin upacara agama.
Letak piasan berada di tengah-tengah sanggar pemerajan yang menghadap ke arah timur. Piasan juga memiliki pelangkiran yang menghadap ke arah selatan. Bagi umat Hindu, setiap pekarangan rumah wajib memiliki tempat suci atau sanggah pemerajan yang fungsinya itu sebagai tempat menyembah Tuhan, dewa-dewi, dan juga roh-roh suci leluhur. Gimana tuh? Sekarang udah paham kan dengan penjelasan Ibu barusan? Sudah, Bu. Hehehe.